Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui dan yakini bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada banyak penamaan tentang hari kiamat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada banyak nama tentang hari kiamat di dalam Al-Quran, yang mana setiap nama tersebut menggambarkan kepada kita akan kedahsyatan kejadian yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Di antara beberapa nama yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hari kiamat dengan at-tammah, yang artinya malapetaka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bahwasannya di antara nama hari kiamat adalah as-sa'ah, yang artinya datang secara tiba-tiba. Karena memang hari kiamat akan datang kepada kita secara tiba-tiba, yang akan mengejutkan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara nama hari kiamat juga Allah menyebutnya dengan as-sakhah, di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk meniupkan sangsakala yang memekikkan telinga makhluknya. Kemudian juga di antara nama hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya dengan al-qari'ah, yang artinya bahwasannya hari kiamat itu hari di mana diketuknya hati-hati manusia. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut hari kiamat dengan al-qiyamah, yang artinya berdiri. Karena memang nanti kita di padang mahsyar akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita dari kubur-kubur kita. Adapun di antara nama hari kiamat yang akan kita bahas dan kita renungi bersama pada khutbah yang singkat kali ini, bahwasannya di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah. Bahwa hari kiamat itu adalah hari penyesalan. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum. Ibnu Ashur rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan makna al-hasrah, beliau mengatakan al-hasrah itu adalah an-nadamah asy-syadidah ad-da'iyah ila talahhuf. Yang dimaksud penyesalan di sini adalah penyesalan yang sangat besar yang mengantarkan seseorang pada kesedihan yang mendalam. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Para ulama menjelaskan kenapa yaumul hasarah, nanti pada hari kiamat, disebutkan dengan penyesalan yang besar, dengan kesedihan yang sangat mendalam, karena memang pada saat itulah banyak di antara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah,
orang-orang yang banyak berbuat zalim, orang-orang yang penuh dengan dosa dan maksiat akan merasakan penyesalan yang sangat dahsyat. Bagaimana mungkin mereka tidak menyesal? Karena mereka ketika dihadapkan dengan api neraka, barulah mereka percaya bahwa selama ini mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang banyak melakukan kezaliman, mereka yang banyak melakukan dosa dan maksiat akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari di dalam Al-Qur'an tentang hari penyesalan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzirhum yaumal hasrah." Kata Allah, dan berilah peringatan mereka tentang hari penyesalan. "Id qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala perkara sudah ditetapkan, tatkala nanti di akhirat sudah ditentukan si fulan termasuk penduduk surga, si fulan termasuk penduduk neraka, maka disitulah mereka akan menanggung. Penduduk surga akan mendapatkan kebahagiaan dan penduduk neraka akan menyesal selama-lamanya. Tetapi kata Allah, wahum fi ghaflati wahum la yu'minun. Akan tetapi ya, mereka dalam kelalaian dan juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari akan adanya yang dinamakan yaumul hasrah, hari penyesalan, di mana saat itulah baru muncul penyesalan dari orang-orang yang banyak melalaikan ketaatan dan waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Allah ingatkan kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nanti menyesal pada hari kiamat. Ketika itu banyak di antara hamba-hamba Allah yang minta dikembalikan lagi ke dunia hanya untuk melakukan amal saleh. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan yaumul hasrah, hari yang sangat menyesal, penyesalan yang sangat mendalam. Ini akan dirasakan oleh para penghuni neraka tatkala Allah mengatakan kepada mereka bahwasanya tidak ada lagi kematian setelahnya. Maka penyesalan ini akan dirasakan semakin mendalam. Tatkala mereka merasakan azab Allah di dalam api neraka, tidak ada lagi kematian setelahnya. Penduduk surga akan kekal selamanya di dalam surga, penduduk neraka na'udzubillah akan kekal selamanya di dalam api neraka. Sehingga kesedihan mereka semakin mendalam. Tatkala mereka melihat penduduk surga mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, sedangkan mereka diadab dan diadab. Oleh karenanya ikhwatal Islam, ikhwatal iman, mari kita mendengar gambaran yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang penyesalan mereka. Dengan harapan ketika kita mengetahui penyesalan-penyesalan yang nanti akan dirasakan dan diungkapkan oleh para pendosa, oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, oleh mereka yang banyak melakukan kezaliman di dunia ini, dengan harapan kita jangan sampai termasuk seperti mereka. Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang penyesalan orang-orang yang menyesal nanti pada hari kiamat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara id wuqifu 'alan nar." Ketika Allah menyampaikan hal ini kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jika engkau wahai Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan di hadapan api neraka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang pendosa, orang-orang yang banyak melakukan kezaliman, ketika nanti dihadapkan di hadapan neraka, baru mereka percaya bahwasanya ternyata azab Allah itu betul-betul ada. Kemudian mereka menyesal selain mengatakan faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Alangkah sekiranya kami dikembalikan ke dunia. Kalau kami dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami pasti akan menjadi orang-orang yang beriman. Namun penyesalan tinggal penyesalan. Tak mungkin orang yang sudah diwafatkan oleh Allah dikembalikan kembali ke dunia. Walaupun mereka mengatakan, ya Allah, kalau kami dikembalikan ke dunia, kami akan menjadi orang yang beriman, kami akan menjadi orang yang soleh, kami akan menjadi orang yang taat. Tetapi penyesalan itu sudah lagi tidak bermanfaat. Kemudian Allah gambarkan kembali gambaran orang-orang yang selama ini salah dalam mencari teman, salah mencari kawan akrab. Orang-orang yang selama ini merasa dia punya teman yang akan membawa dirinya kepada kebahagiaan, tapi justru kawan akrabnya inilah yang justru menyesatkannya, yang menyebabkannya diseret ke dalam api neraka.
Mari kita perhatikan dan kita merenungi apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penyesalan mereka, wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, dan hari ketika mereka orang-orang yang menyesal tadi menggigit kedua tangannya, menunjukkan bagaimana penyesalan mereka yang mendalam. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, kiranya dulu ketika kami di dunia kami menjadikan bersama Rasul itu jalan. Artinya kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Baru kami sekarang menyesal. Dan mereka mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kecelakaan besar bagiku, kata mereka. Kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Baru mereka menyesal. Karena ketika di dunia salah cari komunitas, salah cari teman, salah cari lingkungan. Yang kata mereka, laqad adallani ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh mereka telah menyesatkanku dari Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an telah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan adalah syaitan ya tidak mau menjadi penolong bagi manusia. Baru mereka menyesal. Kenapa dahulu mereka salah dalam mencari kawan akrab, salah dalam mencari kawan, sehingga kawannya tersebut menyeretnya menuju api neraka, naudzubillah. Maka benarlah apa kata pepatah Arab, as-sahibu sahib. Teman itu dapat menarik kepada kebaikan atau justru menarik kepada keburukan, menarik kepada surga atau justru menarik kepada api neraka, naudzubillah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah juga menjelaskan di dalam ayat yang lain, menggambarkan kepada kita betapa menyesalnya nanti orang-orang yang banyak melakukan kezaliman, kemaksiatan dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ketika mereka baru menyadar bahwasannya adab Allah itu benar-benar ada. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Hari, kata Allah, di mana tatkala Allah bolak-balikan wajah mereka di dalam api neraka. Allah bolak-balikan ya wajah mereka dengan siksa yang sangat pedih di dalam api neraka. Barulah mereka menyesal seraya mengatakan, yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Mereka mengatakan, ya Tuhan kami, ya andai sekiranya dulu kami mentaati ya Engkau, mentaati Allah dan kami mentaati Rasulnya. Baru mereka sadar, kenapa dulu kami tidak taat sama Allah dan Rasulnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Rabb kami, dulu kami ketika di dunia kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami taat kepada pembesar-pembesar kami taat kepada nenek moyang kami, tapi kami tidak pilih-pilih mana yang benar, mana yang salah. Apa yang kata mereka kami ikuti. Ternyata mereka telah menyesatkan kami dari jalan Engkau, ya Allah. Penyesalan orang-orang yang selama ini tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, yang selama ini mereka hanya mengikuti apa kata nenek moyang, apa kata pemimpin mereka, apa kata pembesar mereka. Barulah mereka menyesal tatkala di akhirat kelak Allah bolak-balikan wajah mereka di dalam api neraka dan tidak bisa dikembalikan kembali ke dunia. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan di dalam ayat yang lain bagaimana penyesalan orang-orang yang penuh dengan dosa nanti pada hari kiamat tatkala dibagikan catatan buku amalnya. Karena kita tahu bahwa setiap buku catatan amal tidak ada yang terluput dari apa yang kita lakukan selama di dunia. Setiap kebaikan yang kita lakukan maka akan tercatat dengan jelas. Dan sekecil apapun keburukan dan kemaksiatan yang kita lakukan di dunia juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Maka mari kita dengarkan penyesalan orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kirinya. Wa amman utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya buku catatan dengan sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah kiranya tidak diberikan kepadaku buku catatan ini. Kenapa mereka tidak mau menerima buku catatan tersebut? Karena mereka tahu bahwasanya buku catatannya penuh dengan kebusukan, penuh dengan keburukan, sehingga mereka tahu konsekuensinya ketika dia menerima buku catatan tersebut dengan tangan kirinya, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, inilah yang dikatakan oleh Allah bahwasannya ini adalah yaumul hasrah, hari penyesalan, hari di mana orang-orang betul-betul menyesal karena tidak bisa lagi dikembalikan ke dunia. Walaupun dia meminta beribu kali kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, walau hanya untuk melakukan sholat mungkin 1 rakaat,
walau hanya untuk berinfak dan bersedekah dengan beberapa rupiah, tetapi tidak bisa mengembalikan mereka ke dunia untuk beramal, karena waktu sudah berakhir. Yang ada tinggal balasan yang pantas untuk mereka. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, apa yang mereka sudah lakukan di dunia, harta yang mereka miliki, jabatan yang mereka miliki, kekayaan yang selama ini menghiasi hidup mereka, tidak sama sekali menyelamatkan mereka, tetapi yang akan menyelamatkan kita adalah amal soleh yang kita lakukan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, dengan kita merenungi adanya yaumul hasarah, hari penyesalan, mudah-mudahan memotivasi kita untuk terus beramal soleh, untuk terus mengisi waktu kita yang tersisa di dunia ini dengan ketaatan kepada Allah, sebelum datang satu waktu di mana kita betul-betul akan menyesal karena kita telah melalaikan banyak kelalaian kita selama hidup di dunia. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama, khatib telah menyebutkan bahwa di antara nama hari kiamat adalah yaumul hasarah, hari penyesalan. Hari di mana Allah menggambarkan penyesalan orang-orang yang penuh dengan dosa, menggambarkan orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, di mana nanti mereka betul-betul akan menyesal dengan penyesalan yang sangat mendalam. Mereka minta dikembalikan ke dunia hanya untuk beramal saleh, namun penyesalan mereka tidak lagi bermanfaat dan tidak lagi berguna. Oleh karenanya, khatib menutup khutbah pada kesempatan kali ini dengan mengingatkan kembali akan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzi yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra. Kata Allah, pada hari itulah manusia mulai mengingat. Dia mengingat kelalaian-kelalaian dulu ketika di dunia. Banyak salat yang mereka tinggalkan, banyak kewajiban yang Allah wajibkan tidak mereka juga lakukan, banyak kedzaliman-kedzaliman yang mereka lakukan. Baru saat itu mereka ingat, tetapi Allah ingatkan, wa anna lahu dzikra. Kata Allah, tidak lagi bermanfaat ingatan kalian. Kalaupun kalian mengingat kembali, dari mulai kalian balik sampai Allah wafatkan, apa yang dulu kalian lakukan di dunia, maka tidak lagi bermanfaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menyesal, seraya mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, kalau sekiranya dulu aku beramal soleh untuk hari yang seperti ini, yaitu hari akhirat. Namun sekali lagi, penyesalan tinggal penyesalan, tidak lagi bisa mengembalikan mereka ke dunia kembali. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, mumpung kita diberikan nikmat oleh Allah, kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini, mari kita isi sisa waktu kita di dunia ini dengan memperbanyak amal soleh kepada Allah. Kita isi dengan sebisa mungkin mengurangi kezaliman kita kepada sesama makhluk Allah. Kita berusaha untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, yang mudah-mudahan akhir hayat kita Allah tutup dengan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kenikmatan yang hakiki di surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih wulata umurina waj'alhum hudatan muhtadin. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbu wa tarda wa'inhu 'alal birri wat taqwa wasaddidhu fi aqwalihi wa a'malihi warzuqhu al-bitanata as-salihata an-nasihata ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghdina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausal a'la wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.